aplikasi penjual yang sangat sederhana. Sekali lagi, aplikasi penjualan itu sangat sederhana sekali, ya, sangat sederhana sekali. Akan dikumpulkan kelas ini hari Sabtu kalau nggak salah ya. Betul kah? Hari Sabtu. Betul ya? Oke. Ini dia. Nah, hari ini kita akan coba belajar untuk membuat menu, ya, membuat menu. Kalau kemarin membuat menunya dengan menggunakan form desain sendiri. Ya, saya coba cek yang kemarin ya. Hari ini kita akan coba belajar membuat menu ribbon. Membuat menu ribbon. Menu ini sebenarnya tidak wajib harus Anda kuasai, tapi kalau Anda memang membutuhkannya suatu saat bisa dipakai gitu ya. Suatu saat bisa dipakai. Namanya adalah menu ribbon. Ya, namanya adalah menu ribbon. Artinya Anda tidak menggunakan lagi menu seperti yang kemarin dibuat, ya, seperti yang kemarin dibuat. Kali ini kita akan coba membuat menu ribbon. Bagaimana cara membuat menu ribbon? Nah, ini saya share dulu aja data Anda. Data saya share. Oh ya, silakan aktif dulu kameranya. Lupa saya. Ada yang gabung jadi satu? Ada yang gabung jadi satu akun, misalnya 2 orang. Ada, Pak. Satu jadi satu, siapa yang gabung? Firda sama Novita. Firda sama Novita. Okay. Firda. Ada lagi yang bergabung selain Firda dan Novita? Nggak ada, semuanya sendiri-sendiri. Aziza sama siapa Aziza? Oke. Sendiri ya sebenarnya ya. Oke. Oke ya. Yang sendiri-sendiri. Ivan ada. Kemudian Mas Andre. Ada Pak. Bagaimana Mas Andre? Ya, Aman Pak. ya, sendirian ya. Ya. Oke. Dito sendirian kah? Dito? Sendiri, Pak. Oke. Baik ya, nanti hari Sabtu silakan nanti dikumpulkan, nanti Mas Asdosnya akan mengirimkan alamat pengumpulan data Anda, ya, alamat pengumpulan datanya, nanti seperti biasa akan dikirimkan ke sana. Sekali lagi kerjakan sendiri, hasil karya Anda sendiri. Nggak bagus ya nggak apa-apa, yang penting hasil karya Anda sendiri, itu kuncinya. Hari ini kita akan coba belajar membuat menu, yaitu membuat menu ribbon. Nah, problemnya menu ribbon ini paling tidak Anda harus sedikit ya membuat mengkode sedikit, tapi jangan khawatir, kodenya sudah saya buatkan, tutorialnya juga sudah saya buatkan, nanti saya kasihkan ke Anda aja, saya share cara membuatnya. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda hanya butuh mengedit saja. Yang Anda lakukan adalah Anda hanya butuh mengedit saja. Nanti tutorial dan filenya akan saya kirimkan ke Anda untuk belajar membuat menu ini. Nah, menu ini sebenarnya kalau diakses itu seperti ini. Ya, belum saya share ya. Saya share dulu. Oke, sebentar saya share dulu. Oke, sudah kelihatan tampilan layar saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi menunya itu seperti ini, membuat menu seperti ini. Saya ada contoh enggak ya? Yang punyanya lama itu, sebentar saya coba cari. Mungkin tahun lama ya. Oke. Waduh, ini kayaknya ada enggak ya? Saya buka salah satu aja ya.
Nah ini nih, ini contoh menu ribbon. Anda perhatikan ini. Ini contoh menu ribbon. Ada common logicnya di sini. Ini ada contoh menu ribbon. Jadi menu ribbon itu menunya seperti ini. Menunya nempel seperti Microsoft Access. Nah, Anda perhatikan di sini. Loginnya juga ada di depan seperti ini. Nih. Jadi namanya menu ribbon. Nah, namanya adalah menu ribbon. Jadi seperti ini. Kita akan coba belajar membuat menu ribbon seperti ini. Ya, kita akan coba belajar membuat menu ribbon seperti itu. Oke, baik. Nah, sebelumnya kemarin Anda sudah punya data, datanya tinggal di copy saja ya. Datanya tinggal di copy. Maksudnya adalah aksesnya Anda duplikat dulu filenya, kita coba akan buat menu ribbonnya. Untuk membuat menu ribbon ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, Anda harus tahu tentang sedikit saja ya dasar-dasar dari apa namanya coding gitu ya, sedikit saja data-data coding. Nah, tapi jangan khawatir, sudah saya buatkan ini tutorialnya. Nanti tinggal saya bagikan aja. Oke, sudah saya buatkan tutorialnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini tutorialnya. Kalau Anda mengikuti tutorial ini dengan benar, dengan teliti, ya, maka nanti saya yakin Anda akan bisa membuat menu dengan lancar. Yang pertama, Anda buat dulu coding ini di Notepad. Di copy dulu aja, ini nggak apa-apa, di Notepad. Di Notepad. Atau kalau Anda sudah pernah membuat website, Anda bisa menggunakan Sublime atau Notepad++ atau yang lainnya. Ini ya, seperti ini. Ini sudah saya buatkan untuk catatannya. Nggak perlu ngetik ini lagi Anda. Nanti tinggal di copy aja begini. Caranya di copy begini ya. Ctrl D. Saya buatkan copy. Ini saya copy ke sini. Jadi ini sudah saya buatkan. Nah, jadi di sini sudah saya buatkan seperti ini. Nih. Anda tinggal mengcopy saja. Nah, hal-hal yang perlu Anda ketahui adalah di sini. Ada yang namanya tab, di sini ada pasangannya tab. Nah, ini tabs. Ini. Jadi ini kelompoknya ini namanya tabs. Kelompok menunya ini namanya tabs. Kelompok menunya namanya tab. Nah, kemudian ketika Anda membuat satu tab begini namanya satu tab. Ini tab, ini tab, ini tab, ini tab. Namanya satu tab ya. Seperti itu. Oke ya, ini namanya satu tab seperti ini. Ini namanya tab. Nah, di sini. Nah, disinilah Anda bisa membuat tabnya. Yaitu nama tabnya. Nanti yang Anda ganti cuma ini aja. Nama tabnya. Nama tabnya bebas, terserah Anda mau bikin nama apa aja. Ingat, ID atau nama. Boleh saya ngangkat telepon dulu? Bolehkah? Boleh, Pak. Ya, Oh, sudah mati, nggak apa-apa, sudah mati, nanti aja ya kalian. Ini nama tab. Nama tab tidak boleh menggunakan spasi. Yang boleh menggunakan spasi adalah judulnya. Jadi judulnya itu nanti yang tampil seperti ini. Home, cek lagi, create, external data. Ini namanya judulnya. Ini judulnya, ini judulnya, ini judulnya. Judulnya. Ini judulnya. Kalau judul boleh menggunakan spasi. Tapi nama tabnya itu ID-nya ini nggak boleh menggunakan spasi. Jadi harus gandeng. Jadi langkah pertama Anda buat tabnya ini, berarti tab itu satu kesatuan rumahnya. Buat rumahnya dulu, ini tabs. Tadi nggak usah Anda buat, Anda langsung buat isinya. Ya. Di sini dicontohkan cuma membuat satu tab saja. Membuat satu tab ini, home misalnya ini, satu tab. Nah, di dalam tab ini, di dalam tab, ya perhatikan tab. Di dalam tab ini ada yang disebut dengan grup. Sebentar ya, angkat ya dari tadi sepertinya ya. Oke.
Oke, lanjut lagi. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, perhatikan. Setelah Anda membuat tabnya, nama tabnya di sini, grupnya adalah Anda buat nama grupnya. Ini nama grupnya. Jadi yang dibawain nama grup, ini nama grup. Ya, jadi ini nama grup. Jadi ini nama tabnya tadi di sini, namanya, judulnya di sini. Berikutnya adalah nama grup. Ini nama grup. Ya, nama grup, ini nama grupnya. Sama dengan nama tab, nama grup tidak boleh menggunakan spasi. Yang boleh adalah label. Jadi label ini adalah judulnya. Ya, ini. Label itu teks yang muncul. Nah, setelah membuat tab, kemudian membuat grup, baru membuat tombol-tombolnya. Tombol-tombol yang ada di dalamnya. Ini namanya adalah button. Nah, namanya button. Ini saya sudah sediakan 2 grup. Ingat, setiap pemberian nama tidak boleh ada nama yang sama. Jadi setiap pemberian nama tidak boleh ada nama yang sama. Ya, sekali lagi, tidak boleh ada nama yang sama. Misalnya di sini si A, di sini nggak boleh muncul si A lagi. Nama tidak boleh sama. Ya, nama tidak boleh sama. Kalau judul boleh sama, tapi nama nggak boleh sama. Seperti ini. Seperti ini contohnya. Ini adalah contohnya. Jadi yang perlu diganti nanti adalah nama ID-nya ini, kemudian judulnya. Di sini grup juga sama. Grup itu seperti ini. Anda tinggal bikin berapa grup. Di sini cuman dicontohkan 2 grup saja. Cuma 2 grup. Nanti kotaknya ini ada 2 grupnya. Buttonnya cuma ada 1. Nanti bisa Anda nambahkan sendiri. Cara nambahkannya cukup di copy saja. Ya, cara nambahkannya cukup di copy saja. Nah, contoh grup pertama ini digunakan untuk membuka form dan grup kedua digunakan untuk membuka report. Maka di sini ada yang namanya buka form dan ada namanya buka report. Tinggal diganti nama formnya apa, di sini nama reportnya apa. Oke, nah sekarang kita mulai coba membuat. Saya rencananya akan membuat menu. Ya, menu. Di sini menunya adalah ada data barang, kemudian data apa kemarin ya? Barang, kemudian jual, kemudian apa? Pencarian. Nah, kemudian pencarian atau yang kemudian ada login atau log off. Yang berarti tombolnya saya akan bikin 4 tombol. Ya. Tapi untuk tabnya saya bikin 1. Nah, di sini misalnya nama tabnya adalah misalnya aplikasi, misalnya ini contoh aja. Judulnya adalah, saya kasih judul aja ini ya. Aplikasi penjualan. Ini ada aplikasi, di sini namanya aplikasi penjualan, ini nggak boleh ada spasi ya. Di sini boleh. Namun kemudian grupnya saya beri nama, grupnya adalah form. Nah, judulnya saya ganti aja. Atau form. Nah, kayak gitu ya. Yang pertama ini kasih nama saya kasih data barang. Ketika saya tekan, apa saya ingin buka barang, tulisannya jangan dihilangkan, tanda petik jangan dihilangkan. Nah, tulisannya di sini harus sama persis. Kalau perlu di copy ya ini. Ini dia. Jadi begitu. Kalau ingin bikin tombol lagi, ini di copy saja. Ini di copy. Ctrl C. Kemudian di sini langsung Ctrl V. Bentar aja. Misalnya di sini berikutnya adalah F2. Ini adalah
Saya kasih judulnya transaksi penjualan. Ya, formnya saya kasih nama ini form jual. Namanya ini dipindah ke sini. Form jual. Berikutnya lagi adalah form pencarian. Jadi sebanyak formnya aja ini. Saya copy lagi. Ctrl C, Ctrl V aja ya copy-nya. F cari. Nah, di sini adalah pencarian data. Namanya ini adalah form pencarian. Berarti namanya di sini adalah form pencarian. Oke. Namanya adalah form pencarian. Saya copy lagi aja ini, enggak kontrol, saya taruh di atas, lupa tadi di atasnya. Misalnya saya ingin login ya. Namanya adalah ini login, garing logo. Misalnya seperti itu aja. Formnya namanya adalah form login. Jadi di sini namanya adalah form login. Form login namanya. Ini namanya harus sama persis dengan di sini. Nah, saya sudah mempunyai ini, ya. Jadi login, log off, kemudian data barang, penjualan dan data pencarian data. Seperti ini. Kemudian ini image ISO-nya ini adalah gambar ikonnya, gambar-gambar ikonnya ini. Ini gambar-gambar ikonnya. Ini kebetulan gambar ikonnya saya buat sama semuanya. Ya, saya buat sama semuanya. Gambar ikonnya. Ya, gambar ikonnya buat sama. Nanti bisa diganti gambar ikonnya. Untuk gambar ikonnya nanti, ya Anda bisa. Ini saya sudah kasih tutorialnya untuk nyari gambarnya. Nyari gambarnya, alamat linknya ini. Jadi nyari ikonnya, alamat linknya ini, ikonnya, nyari ikonnya, ya, alamat linknya ini. Oke, boleh diganti, boleh tidak. Nah, contoh, akan di sini nyari ikonnya, alamat linknya. Contoh ini, saya Ctrl V aja di sini alamatnya. Nah, ini contoh gambar-gambarnya. Nah, namanya ini di sebelahnya ini. Misalnya happy face, ya ini di copy aja nih namanya. Nanti ikonnya yang muncul ini. Ctrl C, taruh di sini. Nah ini diganti. Ctrl V, ya saya ganti happy face. Yang lainnya misalnya data barang Anda cari, ya, data barang model gambarnya terserah. Banyak sekali di sini. Tinggal dipilih-pilih saja ya. Karena banyak, terlalu banyak ini. Saya pilih salah satu aja yang pendek-pendek namanya ya. Misalnya adalah mana ini? Tidak punya ikon. Anggap aja ini ya. Anggap aja ini namanya. Contoh aja ya, ini hanya sekedar contoh. Namanya saya kasih. Tanda petiknya jangan sampai hilang. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jadi grup ini tutup grup ini. Nih, formnya sudah selesai. Nah, berikutnya saya bikin grup kedua. Grup kedua itu berarti kotakan yang kedua ini. Ini saya kasih nama misalnya adalah, kalau di sini tadi namanya form, di sini misalnya report. Judulnya adalah data laporan. Misalnya seperti ini.
Akan Anda buat buttonnya, nama ID-nya, misalnya laporan apa misalnya? L barang. Nah, judulnya adalah laporan barang. Di sini ya, nama reportnya apa? Silakan Anda ketikkan di sebelah sini. Laporan seluruh barang. Nah, seperti itu. Contohnya. Kalau pengen lagi, copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Misalnya adalah data penjualan. Nah, di sini misalnya adalah file jual. Namanya bebas sekali lagi ya. Laporan penjualan. Oke. Judulnya adalah data penjualan. Oke, ini dia. Ya, kalau mengganti sekali lagi hati-hati tanda petiknya nggak boleh hilang. Ini saya sudah punya kelompok menunya ini. Kelompok menunya sudah saya punya. Saya punya kelompok menu ini. Nah, kelompok menu ini nanti Anda copy. Ya, kelompok menunya nanti di copy. Sudah diedit, ini kan sudah diedit, copy. Oke. Langkah selanjutnya di sini sudah saya kasih tutorialnya, jangan lupa. Kalau sudah membuat menunya, ini buat menu. Langkah selanjutnya membuat tabel. Ini dia, membuat tabelnya. Ya, membuat tabelnya di sini. Ada ID, ribbon name, ribbon XML. Nah, di sini Anda buat tabel. Kalau sudah menunya create tabel desain. Di sini namanya adalah ID. Pakai auto number. Jadi ID-nya auto number otomatis. Ya, cari auto number. Kemudian di sini namanya ribbon name. Nama ribbonnya apa? Ya, nama ribbonnya apa? Ya, silakan Anda pakai short tag, panjangnya terserah 25 atau 20 atau 10, yang penting tidak melebihi panjangnya ketika Anda memberikan namanya nanti. Sini saya kasih 25. Kemudian di sini namanya ribbon XML. Di sini saya menggunakan long tag karena panjangnya lebih dari 255. Ya, karena ribbon XML nanti yang akan diisi ini. Isinya ini nanti akan dimasukkan ke ribbon XML ini. Makanya saya pakai menggunakan long tag. Kalau sudah ID-nya primary key, kemudian Anda view, yes, saya simpan dulu. Nah, nama tabelnya harus ini. Nama tabelnya untuk menyimpannya maksudnya ya, namanya harus ini. Uses ribbons, ada S-nya ini. Uses ribbon. Jadi nama tabelnya harus diberi nama uses ribbon. Ingat-ingat ya, nama tabelnya adalah uses ribbon. Uses ribbons. Harus sama persis dengan yang ada di contohnya ini. Sudah saya buatkan ini. Oke. Nah, kembali ke sini. Oke, saya simpan diisi. ID-nya kosongkan, ribbon name-nya terserah. Saya kasih nama menuku. Gitu ya. Misalnya ini bebas namanya. Nah, yang di sini ini adalah hasil kopian dari ini. Anda copy ya, menu yang sudah Anda buat tadi Anda copy, Ctrl C, kemudian masukkan di sini dengan Ctrl V. Ini aja. Ini sebenarnya kalau dibuka ini panjang. Kalau dibuka panjang. Nah, ini kalau dibuka sebenarnya panjang. Ini kalau dibuka panjang. Kalau sudah disimpan. Nah, kalau sudah disimpan. Nah, jadi ini kalau sudah disimpan, Ctrl V, simpan. Oke. Langkah selanjutnya kalau Anda mengikuti yang di sini, ya,
Mungkin di sini, Anda disuruh menekan tombol ALT F11. Nah, sebelum menekan tombol ALT F11 ini, ya nanti ini di copy dulu aja. Ini ada perintah lagi di copy. Ctrl C. Jadi perintahnya tutorialnya dari sini semua, Ctrl C. Anda tekan ALT F11. Ya, ALT F11. ALT F11 muncul seperti ini di tempat Anda kemarin membuat ya. ALT F11-nya di sini, taruh di bawah. Kemudian ada Ctrl V yang tadi di copy ini. Yang ini tadi di copy. Ya, ditaruh di sini. Ya, Ctrl V saja ini. Atau Anda buat sendiri nggak apa-apa tanpa harus copy. Tapi sudah saya sediakan di situ ya ini. Oke. Simpan, tutup. Kalau sudah, tadi sudah membuat tabel, kemudian sudah ALT F11, buka modulnya ini. Ya, buka modulnya ini seperti ini. Buka modul intinya. Maka langkah selanjutnya, simpan dulu. Anda tutup aksesnya. Jadi aksesnya ditutup dulu. Untuk refresh ini ya, aksesnya ditutup itu tujuannya untuk refresh. Oke. Kemudian dibuka kembali ya, setelah ditutup tentunya harus dibuka kembali. Yang mana tadi ya? Yang ini kah tadi? Sebentar saya cek dulu. Ya, yang ini tadi ya, benar. Ini, setelah itu langkah berikutnya, hati-hati ya, aksesnya diduplikat dulu tadi sebelum membuat menu ini. Anda pilih file, kemudian option. Kayak kemarin ini ceritanya, current database, judul aplikasinya apa? Aplikasi penjualan misalnya. Kemudian Anda di sini Anda pilih buang. Nah, ini buang. Displaynya, nah displaynya ini silakan Anda pilih misalnya login. Jadi pertama kali muncul misalnya login displaynya, menu login. Kalau kemarin menu utamanya ini menu login. Yang lain dihilangkan, display navigasi, elunya dihilangkan, elunya. Ribbon name-nya di sini ada ribbon name. Anda ganti nama ribbon Anda tadi apa namanya? Ini nama ribbonnya. Menuku yang Anda buat tadi di UC ribbon tadi. Ini dia. Oke. Nah, jadi sekali lagi file option current database, judulnya ini yang tampil pertama. Kalau kemarin namanya menu utama yang di sini ya, karena menggunakan menu utama. Kali ini saya menggunakan login aja. Kemudian displaynya dihilangkan, di sini ribbon name-nya diganti menuku atau nama ribbon Anda. Oke, ditutup. Kalau sudah dibuka. Kalau berhasil maka menunya akan tampil. Tapi kalau saya tadi salah saja sedikit dalam misalnya tanda petik dan sebagainya nggak akan bisa tampil. Ini dia. Saya buka. Nah ini dia hasil yang barusan kita buka. Nah, yang barusan kita buat itu hasilnya ini. Nah ini. Form loginnya kemarin apa ya? Kemarin apa ini ya user passwordnya ya? Ada yang tahu masih ingat? Admin. Admin 123 ya? Oke, ini. Nah, jadi menunya di sini. Data barang. Nah, aplikasi penjualan tidak ada. Ini ya. Jadi nggak bisa. Kalau dipanggil gini nggak muncul, berarti ada yang salah ini. Nih, name-nya. Ya. Jadi kalau diklik-klik seperti ini ada name yang salah. Ini, expression name-nya yang salah. Nah, kalau muncul seperti ini, ngeditnya bagaimana? Nah, itu ngeditnya bagaimana? Jadi Anda buka lagi di sini file option, dikeluarkan lagi current database-nya. Oke, ini dihilangkan lagi, ini dimunculkan lagi, ini dimunculkan, menukunya dihapus, ditampilkan lagi. Oke.
Oke, ditutup, dibuka lagi, dikembalikan lagi seperti semula ya. Nah, kita edit kalau ada kesalahan ya, seperti itu. Kalau ada kesalahan, diedit. Ngeditnya bagaimana? UC ribbonnya kan sudah nggak ada ini di sini. UC ribbonnya sudah nggak ada. Ngeditnya yang Anda ketahui adalah di sini. Perhatikan, kemungkinan dia ada yang salah. Ya, ada yang salah, yaitu di pengetikan labelnya atau pengetikan hurufnya dan sebagainya di sini. Pengetikan tanda petiknya. Itu biasanya yang terjadi kesalahan. Buka formnya, nama formnya bisa terjadi juga kesalahan. Saya buka lagi LTF 11. Oh ya, tadi saya belum insert modul ya, di sini ya, insert modul. Jadi harusnya di sini insert modulnya tadi. Nah, di sini ya insert modulnya. Nah, tadi harusnya dimasukkan ke dalam modul. Mohon maaf tadi, ini yang menunya yang di sini. Setelah LTF 11, jangan di sini, biar nggak campur. Jadi setelah LTF 11 tadi Anda pilih di sini, kemudian Anda pilih modul, insert modul. Jadi di dalam modul ini harusnya. Harusnya dalam modul. Oke. Yes. Oke. Namanya modul 1. Nah, kalau Anda ingin mengedit menu UC ribbon ini nggak kelihatan, untuk memunculkan di sini, lihat. Klik. Ya, klik kanan di sini. Navigation option. Jadi klik di sini, klik kanan ya. Navigation option. Tampilkan yang show hidden. Show hidden object tampilkan, oke. Maka nanti UC ribbon, kurang ya satunya, sebelahnya juga. So, ini show system object sama show hidden-nya ditampilkan. Oke, maka di sini akan muncul yang namanya UC ribbon tadi ini. Nah, kalau ingin nambahkan menu lagi, setelah selesai menunya ini dibuat, selesai, di copy lagi, Ctrl C lagi, kemudian di sini Anda hapus langsung. Hapus, misalnya edit ini ya, misalnya habis mengedit tambah menu, langsung Ctrl V lagi. Nah, seperti itu. Simpan. Kalau ingin menyembunyikan lagi, klik kanan, navigation option, show-nya dinonaktifkan. Ini dua-duanya dinonaktifkan. Oke. Maka kelihatan lagi. File, option, current database. Nah, ini saya masuk ke menu login. Kemudian di sini desainnya non, di sini namanya adalah menu. Nah, di sini dihilangkan. Oke, ditutup saja ini. Nah, buka lagi. Ini. Nah, ini seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke. Admin 1, 2, 3. Seperti ini. Kalau login logout lagi seperti ini. Kalau ditinggal keluar ya maksudnya ya. Data barang, nah, munculnya seperti ini. Transaksi penjualan, nah, munculnya seperti ini. Oke, jadi munculnya seperti ini. Kalau ingin mengganti ikonnya ini, kalau Anda ingin mengganti ikonnya, tadi sudah disediakan alamat linknya di sini. Alamat linknya, ini dia alamat linknya. Tinggal di copy, Anda masuk ke sini. Tinggal Anda cari ini, gambar mana yang ingin Anda tampilkan. Misalnya saya mengganti ini, gambar preview, misalnya ya, contoh. Ini misalnya print, file print ini. File print, cara editnya. Ini, tinggal diganti aja ini. Nah, ini ganti file print, Ctrl V. Copy lagi nih, Ctrl C. Saya masuk dikeluarkan lagi di sini file optionnya. Jadi begitu cara ngeditnya, harus bolak-balik memang, karena kalau pengen ngedit, kalau nggak pengen edit ya pertama kali buat langsung Anda
ganti ikonnya. Ketika pertama kali buat, ganti ikonnya. Bisa display now, tampilkan lagi, menunya dihapus. Oke, ditutup, dibuka kembali. Jadi nge-refreshnya, kelemahannya di atas itu nge-refreshnya harus ditutup dulu baru dibuka lagi. Ya, klik kanan, navigation-nya ini tampilkan. Ini, use ribbon-nya. Yang ini dihapus, langsung dihapus semuanya aja. Delete, langsung Ctrl V lagi yang baru. Simpan. Oke, jadi seperti itu. File, option caranya ya. Current database. Di sini saya pakai login. Display now, di sini menuku. Nah, seperti ini. Oke, ditutup, buka lagi. Anda perhatikan simbolnya yang ada di sana. Nah, ini sudah berganti. Ini simbolnya ini sudah ganti. Nah, nanti kalau Anda membuat laporan tugas akhir, Anda bisa menggunakan menu yang kemarin manual, bisa menggunakan ribbon ini, bisa menggunakan switchboard. Ya, bisa menggunakan switchboard, bisa menggunakan form yang manual seperti kemarin, atau menggunakan ribbon seperti ini. Ya, penggunaannya. Ini nanti akan saya kopikan tutorialnya, langkah-langkahnya yang akan saya kirimkan. Jadi kalau Anda mengikuti petunjuknya ini sama persis, ya, mengikuti ini sama persis, maka saya yakin Anda akan bisa. Seperti ini. Lengkap ya di sini ya, untuk mengedit juga ada. Oke, baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi hari ini ribbon. Pak, yang dikumpulkan hari Sabtu nanti pakai ribbon, pakai menu yang kemarin atau switchboard, terserah. Jadi yang dikumpulkan hari Sabtu besok terserah, mau pakai ribbon boleh, mau pakai menu yang kemarin boleh, menu sebelumnya juga boleh. Jadi seperti itu. Oke, agak panjang ya memang hari ini, nggak apa-apa. Ini tidak wajib bisa yang ini, ya. Tapi biasanya ini sering digunakan ketika menyusun laporan tugas akhir. Ini biasanya sering dipakai. Ya, ini. Oke, silakan aktifkan kamera Anda lagi.